Halo, selamat pagi. Kami dari kelompok 2, kami akan melakukan presentasi tentang makna pemberdayaan individu untuk industri. Hal-hal yang akan kami bahas terdiri dari 4. Yang pertama adalah pemberdayaan, organisasi perusahaan, manajemen, dan faktor yang merupakan sumber perbedaan individu di dalam bekerja. Saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman saya untuk menjelaskan 4 poin tersebut. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk saya. Subtopik pertama yang akan kita bahas adalah pemberdayaan. Pemberdayaan merupakan sebuah istilah yang sering kita dengar dan terkait dengan konsep pembangunan. Menurut beberapa pakar, pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya untuk memberikan kekuatan kepada individu atau kelompok dengan cara mengidentifikasi, mengembangkan, dan menggunakan potensi yang ada. Salah satu contoh pemberdayaan dalam konteks masyarakat adalah pemberdayaan petani lokal. Misalnya, pemerintah atau organisasi non-pemerintah memberikan pelatihan kepada petani tentang teknik pertanian modern, penggunaan pupuk organik, serta mengakses pasar yang lebih luas. Dengan begitu, para petani tidak hanya mengandalkan metode tradisional, tetapi juga meningkatkan produktivitas pertanian mereka. Menurut beberapa pakar, yang pertama, Profesor Ahmad Suharsono, seorang ahli sosiologi dari Universitas Indonesia, menyebutkan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mengubah peran mereka dari yang sebelumnya pasif menjadi aktif dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan mereka. Dalam konteks ini, individu atau kelompok tersebut diberikan kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan agar dapat mengendalikan dan mengoptimalkan kemampuan yang ada. Yang berikut, menurut Profesor Sukarni, seorang ahli manajemen dari Universitas Gadjah Mada, pemberdayaan berkaitan erat dengan peningkatan kemandirian. Ia menyebutkan bahwa pemberdayaan bukanlah sekedar memberikan bantuan secara langsung, melainkan lebih kepada memberikan dukungan dalam hal pengetahuan, keahlian, dan akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan. Melalui pemberdayaan, individu atau kelompok diharapkan mampu mandiri dalam menghadapi dan mengatasi berbagai tantangan yang ada. Dari beberapa pengertian dari pakar di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah proses membantu seseorang atau sekelompok untuk berubah dari pasif menjadi aktif, bertanggung jawab dan mandiri. Ini dilakukan dengan memberikan kesempatan, pengetahuan dan keterampilan agar mereka bisa menggunakan potensi mereka dengan baik. Pemberdayaan bukan hanya memberi bantuan langsung, tetapi juga memberikan dukungan berupa pengetahuan dan akses sumber daya sehingga mereka bisa mandiri dan menghadapi tantangan sendiri. Subtopik berikutnya adalah organisasi perusahaan. Yang pertama, pengertian organisasi perusahaan. Menurut Yoder tahun 1970, organisasi perusahaan secara teoritis dapat dipahami dalam pengertian utama. Organisasi sebagai asosiasi jangka panjang. Organisasi dianggap sebagai sebuah asosiasi yang dibentuk dengan tujuan jangka panjang dan dirancang untuk melaksanakan misi-misi tertentu. Proses ini melibatkan pemeliharaan dan penciptaan struktur yang mendukung pengembangan dan perluasan organisasi, terutama dalam hal organisasi kerja. Yang kedua adalah organisasi sebagai proses pemeliharaan. Pemeliharaan organisasi merupakan proses yang digunakan untuk memastikan keberlanjutan, pengembangan, dan peningkatan fungsi-fungsi dari organisasi itu sendiri. Oke, yang berikutnya adalah manajemen. Manajemen dalam organisasi perusahaan sangat penting. Menurut Collins and O'Donnell, terdapat beberapa fungsi. Yang pertama, planning atau perencanaan, merupakan fungsi dalam membuat keputusan untuk menentukan aktivitas perusahaan dalam setiap departemen atau bagian yang ada dalam perusahaan. Misalnya, terjadi ketika manajemen memutuskan untuk meningkatkan penjualan. Mereka menetapkan target penjualan, merancang strategi pemasaran, dan membagi tugas kepada tim di setiap departemen, seperti penjualan, pemasaran, dan produksi untuk mencapai tujuan tersebut. Ini membantu untuk memastikan setiap bagian perusahaan bekerja secara selaras untuk mencapai target yang sama. Yang kedua, organizing atau perorganisasian, merupakan fungsi dalam menentukan kegiatan yang diperlukan dalam usaha dalam mencapai tujuan. Contohnya, dalam perusahaan dapat dilihat ketika manajemen membentuk tim proyek untuk meluncurkan produk baru. Mereka menentukan tugas-tugas yang diperlukan seperti penelitian pasar, desain produk,
dan pemasaran. Setiap tugas dibagi kepada departemen terkait, misalnya tim riset bertanggung jawab atas penelitian, sedangkan tim pemasaran menyiapkan kampanye promosi. Dengan begitu, semua kegiatan diatur dan dikoordinasikan agar berjalan lancar menuju peluncuran produk yang sukses. Yang ketiga, staffing atau penyusunan, yaitu fungsi dalam jabatan menjaga dan memelihara agar mereka tetap pada jabatan yang telah ditetapkan oleh struktur organisasi harus dilaksanakan dalam interaksi melalui wewenang yang merupakan aspek dari pengarahan. Misalnya, setelah tim pemasaran dibentuk, manajer memastikan bahwa setiap anggota memiliki kemampuan yang diperlukan, seperti keahlian dalam analisis pasar dan komunikasi. Selain itu, manajemen juga memberikan pelatihan dan menjaga motivasi karyawan agar mereka tetap produktif dan sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan. Yang berikut, leading atau pengarahan. Untuk mempengaruhi dan pengarahan orang-orang agar berusaha keras serta dengan senang hati dalam mencapai tujuan organisasi. Contohnya, dalam perusahaan dapat dilihat ketika seorang manajer penjualan memotivasi timnya untuk mencapai target bulanan. Ia memberikan arahan yang jelas, memberikan semangat melalui komunikasi positif, serta memberikan penghargaan bagi karyawan yang mencapai hasil terbaik. Dengan cara ini, manajer mempengaruhi tim untuk bekerja lebih keras dan dengan semangat, sehingga tujuan penjualan perusahaan dapat tercapai. Dan yang terakhir adalah controlling atau pengawasan, merupakan fungsi pengawasan dan penilaian dan koreksi dari aktivitas anggota untuk menjamin agar terjadi penyesuaian antara pelaksanaan kerja dengan rencananya. Contohnya, dalam sebuah perusahaan terjadi ketika manajer produksi memantau proses manufaktur untuk memastikan target harian tercapai. Jika ditemukan bahwa produksi berjalan lebih lambat dari rencana, manajer akan mengevaluasi penyebabnya, seperti mesin yang bermasalah atau kurangnya tenaga kerja. Setelah itu, ia mengambil langkah korektif seperti memperbaiki mesin atau menambah pekerjaan shift agar produksi kembali sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Berikutnya, faktor yang merupakan sumber perbedaan individu di dalam bekerja. Yang pertama adalah faktor fisik. Faktor fisik terbagi menjadi 3. Yang pertama, bentuk tubuh dan komposisinya. Besar kecilnya tubuh, bagian-bagiannya, warna kulit, dan kelengkapan lainnya sangat berpengaruh bagi individu dalam bekerja. Berikutnya, taraf kesehatan fisik. Taraf kesehatan fisik individu pada umumnya berbeda-beda, dan perbedaan ini dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ada orang yang mudah diserang penyakit, dan ada orang yang tahan terhadap penyakit. Berikutnya, kemampuan panca indera. Kemampuan fisik yang berwujud kemampuan panca indera sangat diperlukan dalam bekerja. Misalnya, untuk bekerja di sebuah perusahaan rokok, ini sangat diperlukan bagi pegawainya, di mana kemampuan mencium dengan baik sangat diperlukan. Baik, bagian yang kedua adalah faktor psikis. Faktor psikis yang pertama adalah intelijensi. Intelijensi diberi batasan sebagai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan sebaik-baiknya dengan lingkungan. Oleh karena itu, tingkat intelijensi seseorang sangat menentukan kesuksesan dalam bekerja. Yang kedua adalah bakat. Bakat adalah kemampuan dasar yang menentukan sejauh mana kesuksesan individu untuk memperoleh keahlian atau pengetahuan tertentu. Dan yang ketiga, minat. Minat adalah sikap yang membuat seseorang tertarik pada objek, situasi, atau ide-ide tertentu yang mempengaruhi motivasi dan produktivitas dalam bekerja. Yang keempat, kepribadian. Pada pekerjaan tertentu, sifat atau kepribadian seseorang sangat berhubungan dengan kesuksesan dalam bekerja. Menurut Super dan kriteria kepribadian di dalam bimbingan jabatan karyawan berguna bagi maksud-maksud sebagai berikut. Yang pertama, bagi mereka yang menyesuaikan kepribadiannya kurang baik, mungkin akan mengalami kesukaran penyesuaian di dalam diri, training, maupun dalam situasi kerja. Dan yang kedua, bagi mereka yang mempunyai sifat-sifat kepribadian tertentu yang mengganggu penyesuaian diri dengan posisi kerja, bisa dilakukan usaha, yaitu penempatan yang sesuai dengan kepribadiannya. Yang kelima, motivasi. Motivasi adalah faktor yang mendorong individu untuk bertindak dan berperilaku dengan cara tertentu. Dan yang terakhir adalah edukasi. Edukasi dapat berupa pendidikan formal di sekolah ataupun kursus. Dalam bekerja, seringkali edukasi merupakan syarat paling pokok untuk memegang fungsi
fungsi tertentu dalam sebuah organisasi. Kursus dan pelatihan juga dapat berperan penting dalam menunjang kemampuan kerja seseorang. Nah, pada dasarnya pemberdayaan individu dalam industri memerlukan pemahaman mendalam tentang perbedaan individu, baik fisik maupun psikis. Jadi, demikian hasil presentasi dari kelompok 2. Terima kasih.